Dan itu dalam pendidikan di dalam kelas ini yang pergunakan teorinya Pak Kajar Dewantara itu. Eng asu sung tulodo, eng madiu mangon karsu, peduri handayani. Nah, gimana Pak mengimplementasikan? Yang terpenting ialah semangat pagi. Berjumpa lagi dengan Rastamadi berbagi literasi. Pada hari ini kita berjumpa dengan sosok guru tua yang luar biasa. Pada tahun 70-an beliau menjadi seorang guru. Kemudian ada trik-trik bagaimana menjadikan siswa yang bandel berkarakter dan juga guru yang bengkong sindok bahasa Bali. Bisa mendidik anak-anak kita. Kita akan berjumpa dengan tokoh Bapak Nyoman Dana dari Kitab Pak ya, Kitab Buleleng Bali, yang beliau sempat menjadi guru selama puluhan tahun. Diangkat tahun berapa Pak? Tahun 73. Diangkat tahun 73. Dari tahun 73 itu lama. Kemudian sempat menjadi kepala sekolah dan juga kepala sekolah berprestasi. Kepala sekolahnya tahun berapa Bapak? Mulai tahun 92 sampai 2000. Sampai 2010. 2010, puluhan tahun menjadi kepala sekolah. Nah sekarang kita akan berbagi literasi, ngobrol asik seputar kepala sekolah sukses dan juga seputar guru sukses di Tempo dulu. Bagaimana Pak trik-trik untuk menjadikan siswa supaya berkarakter pada pola-pola pendidikan di tahun 70-an? Kami menerapkan sistem belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Kita bermain-main tetapi sementara mengajar sebenarnya. Pada waktu itu saya ingat pertama anak bapak yang pertama itu Gede Sarjana itu saya ajar dia puisi Bali ya. Puisi Bali. Sudah itu puisi pendidikan berupa pantun, terus mengarang prosa. Akhirnya dia sangat pintar di bidang itu, si Gede itu. Sudah itu anak yang kedua itu Kadek Turi itu saya ajar menulis Bali tegak bersambung. Dia pintar luar biasa, sampai-sampai pertama juara kecamatan dikirim ke kabupaten dengan 9 kecamatan menjadi juara 1 di kabupaten. Nulis tegak bersambung. Ini melatihkan dari bermain. Tidak terasa dia diajar untuk betul-betul bagus, tidak terasa. Akhirnya dia setelah beberapa tahun baru mengerti dia. Ini karena di SD kan polanya dari tidak bisa menjadi bisa, dari tidak mau menjadi mau gitu ya. Jadi ada satu teknik yang luar biasa yang tadi cara bermain. Kira-kira anak itu merasa nggak kalau diajak belajar? Rasanya sedikit diajak untuk belajar, tapi yang mereka rasakan aja bermain. Sepertinya Islam itu kita ajak ke Batu Perigi itu mencari kayu api. Udah itu pura-pura aja kita bawa 2 tambah 2 berapa? 4, 2 tambah 2 tambah 2 berapa kali Pak? Sudah mengurus pada perkalian 3 kali 2 sampai 3 kali 9 dia hafal 27. Udah itu pulangnya lagi kita tidak bertambah lagi, cuma perkalian 2 saja. Akhirnya karena sudah hafal, betul-betul hafal, kita belikan dia makanan ketupat. Ada rewardnya kalau sekarang berarti dari bermain sambil belajar, kemudian setelah anakku sukses diberikan reward walaupun sederhana kelihatannya, dengan memberikan ketipak gitu Pak. Iya, besoknya lagi dia bertanya, kalau besok lagi ke Batu Perigi Pak? Ya, kalau besok kalian berapa Pak? 3. Dia sudah mendahului belajar perkalian 3 sebelum ke Batu Perigi. Berarti belajar di luar kelas kalau itu di luar kelas, Pak, bukan di dalam kelas itu ya. Di luar kelas. Bagaimana mengajak anak-anak itu keluar kelas sehingga seolah-olah dia tidak belajar tapi bermain. Bermain. Karena dia merasakan itu sebagai bermain. Ini semacam teori joyful learning kalau saat ini ya, di modern saat ini. Tapi Tempo tahun 70-an tidak menyebut itu. Dia tidak menyebut sebatas teori belajarnya apa. Yang jelas mengajar dengan cara bermain. Anak itu dibuat senang. Setelah mereka mencapai hasil belajarnya diberikan reward. Iya, reward. Rewardnya itu tidak seberapa Pak ya. Oke.
Nah itu dalam pendidikan di dalam kelas ini yang pergunakan teorinya Pak Ki Hajar Dewantara itu. Eng asu sung tululu, eng madiu mangon karsu, peluri handayani. Nah, gimana Bapak mengimplementasikan? Yang terpenting ialah memberikan contoh yang benar. Jangan guru itu salah, jangan guru itu berbuat salah sedikit pun, sebab itu menjadi contoh. Kalau guru berbuat salah, bukan digugur dan ditiru, malahan dicela. Nah itu harus eng asu sung tululu yang bagus. Nah itu di tengah-tengah yang penting. Eng madiu mangon karsu itu artinya berikan dia semangat supaya lebih pandai lagi gitu. Nah itu yang terakhir itu Uri Handayani, apabila ada kesalahan sedikit kita benarkan gitu. Setelah itu kita benarkan. Akhirnya dengan cara begitu, aduh sungguh-sungguh berhasil. Zamannya Bapak jadi guru di SD itu betul berhasil. Karena jadi guru SD itu tidak mudah. Jadi siswa yang tidak bisa baca sampai bisa baca kan itu Pak. Iya. Siswa tidak bisa nulis sampai bisa nulis. Kemudian bahkan sampai menjadi juara nulis tegak bersambung di tegak bersambung kabupaten juga. Ada trik-trik sendiri. Nah, satu triknya sudah dilakukan, belajar sambil bermain, kemudian memberikan reward kepada anak. Nah, ketiga tadi menerapkan mengimplementasikan prinsip-prinsip pengajaran Taman Siswa Ki Hajar Dewantara. Guru harus memberi dan menjadi contoh. Bahwa kesalahan seorang guru akan berbahaya bagi seluruh anaknya. Berbahaya betul. Tapi kalau misalkan seorang anak salah, malah tidak dimarahin. Tidak dimarahin. Caranya memarahi lain. Ya. Tidak terasa kita marahi dia. Ya, karena prinsipnya kalau kesalahan seorang anak hanya rugi dirinya sendiri kan. Tapi kalau kesalahan seorang guru bisa merugikan semua siswanya. Fatal. Guru itu jangan salah. Sedikit pun jangan salah. Oke. Ada nggak lagi istilahnya gimana pendekatan Bapak waktu jadi guru itu kepada peserta didik sehingga peserta didik saat itu sangat menurut sekali sama gurunya? Kalau anak-anak yang kebetulan kurang daya imajinasinya itu suruh pulang seperti les malam itu. Sampai tidur. Bukan pulang dari sekolah, tapi pulang ke rumah gurunya gitu. Pulang ke rumah gurunya. Dia ajar misalnya penjumlahan pecahan ini tambah ini, akhirnya dia bisa. Kita coba dengan angka yang berbeda sedikit, akhirnya dia bisa. Akhirnya bapaknya itu kagum dia, karena pandanya anaknya dulu yang begitu bodoh jadi sangat pintar begitu. Ada trik tersendiri. Jadi anak nggak dimarahin di sekolah. Begitu misalkan mereka nggak bisa, dia suruh bermain ke rumah gurunya. Bermain malam-malam itu. Bermain ke rumah gurunya diantar sama orang tua, kemudian itu diajar lagi. Oke. Ini perjuangannya yang luar biasa. Jarang ada guru di zaman 2000-an sekarang yang jarang gitu. Mengundang siswa paling-paling dikasih les terus bayar. Kalau dulu nggak ada les. Tidak ada. Tetapi justru maaf ini karena dia justru bagaimana pikirannya, dia membawa mungkin telur bawakan. Seperti kalau kita nolak kan tidak enak, sepadan terima itu. Oke. Luar biasa. Jadi trik yang hebat sekali menjadikan siswa berkarakter. Kemudian ada nggak kendala Pak? Kalau misalkan siswa yang nakal gitu, kan tetap saja sih dari tahun 70-an pun sampai zaman sekarang ada paradigma siswa yang nakal. Kemudian juga sekiranya gimana caranya menjadikan dia supaya berbakti dan hormat pada guru? Ada pernah terjadi itu nakal, temannya itu tidak dibegitukan karena dipukul, diam-diam dipukul. Saya ajar dia, saya panggil orangnya, udah itu saya ajar, udah itu saya dekati, pulang ke rumah bapaknya, saya bicara dengan bapaknya pelan-pelan, anaknya kini, lubang kini dan lain-lain. Akhirnya bapaknya terima. Tapi kita tak memukul, kita kunjungi ke rumahnya. Jadi selama di sekolah dia didiami dulu. Didiami. Ya, udah itu pulang ke rumah bapaknya, beritahu kesalahannya. Akhirnya besok berterima kasih dia. Ini semacam pelibatan orang tua di dalam pendidikan. Ya. Karena tempo dulu istilahnya kan anak-anak itu, kalau sekarang kan lebih cenderung menyebutnya anak kreatif gitu. Anak yang suka ngolok-ngolok guru sebenarnya kan anak yang kreatif gitu. Cuma saja gurunya yang tidak ngerti bahwa dirinya itu diolok-olok oleh anaknya. Ada nggak zaman itu anak-anak kita SD ini sudah suka ngolok-ngolok guru? Rasanya tidak ada. Yang ada adalah murid itu menjumpai gurunya itu adalah seperti dewa sekali. Seperti dewa, hormat sekali-sekali. Aduh, luar biasa. Kayak nyanyian ya, hormati guru, sayangi teman. Ya. Tanda murid budiman. Tidak ada. Itu sangat beda murid-murid di tahun 70-an ya.
Tahun milenial kayak ini. Nah, trik terakhir Pak Guru nih, trik terakhir. Ada nggak trik terakhir gimana selain pelibatan orang tua, kemudian juga mengajak siswa bermain di luar, ada nggak keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan karakter peserta didik? Pernah saya mengundang orang tua murid, Bapak Kepala Desa, Kalian Adat di Desa Titap. Dan itu saya undang mengenai tingkat kemajuan anak-anak, bagaimana caranya. Pertama saya memberikan caranya begini. Akhirnya semua disetujui, diberikan tepuk tangan, dikatakan sudah luar biasa Bapak ini. Mengingat kemajuan Bapak menjadi suri teladan tentang igede kadai isang itu. Berarti ngasuh Sungtolodonya ini dari keluarga gurunya dulu ya? Iya. Berarti bagaimana Bapak membina anak sendiri, memberikan contoh supaya anaknya sukses, menjadi satu dia memang pinter di sastra, menjadi seorang sastrawan sekarang. Saya dengar sekarang anaknya yang pertama tuh menjadi penulis buku, bahkan itu ya. Penulis buku. Itu bawaan dari SD-nya. Sastrawan. Kemudian yang ketiga juga luar biasa matematikanya karena dilatihkan, itu berarti lebih hebat dari orang tuanya. 7 kali hebat. 7 kali hebat. Itu trik-trik menjadikan siswa berkarakter tempo dulu yang sekiranya bisa kita tularkan pada teman-teman di seluruh Indonesia. Dan saat ini bagaimana menjadikan anak kita berkarakter dengan satu, bahwa mengajak mereka belajar sambil bermain, itu ya Pak ya. Nah, kemudian memberikan mereka ruang untuk berupaya berkreativitas, dan juga tidak lupa pelibatan orang tua dan juga pelibatan masyarakat. Nah, kita ingin kesan terakhir Pak, kesan Pak terhadap pola-pola yang mesti digetok tularkan dari tempo dulu untuk anak-anak sekarang dengan beda zaman, di mana sekarang kan namanya zaman anak Z, anak milenial yang jauh belajarnya lebih banyak dia menggunakan gadget, menggunakan HP. Dulu kan nggak ada semacam itu. Gimana Bapak memiliki sebuah kesan supaya guru-guru era sekarang bisa memberikan getok tular terkait dengan karakter kepada anak? Ya, kepada anak-anak semua seluruh Indonesia, istimewanya di Bali, pakailah, ingatlah bahwa itu tentang catur guru. Guru yang melahirkan kita dikatakan guru rupake, guru pengajian, guru wisese, dan guru swadaya. Ingatlah pada itu, jangan melupakan guru yang 4 itu. Kalau siapapun yang melupakan satu di antaranya itu, kacau balau lah hidupnya. Nah, itu pesannya kan? Iya. Kemudian kepada guru-guru milenial, gimana caranya guru-guru sekarang itu supaya bisa berkreativitas untuk membangun karakter anak-anak kita? Ya, kalau guru-guru zaman sekarang, kalau tidak salah, janganlah terlalu berpatokan pada jam-jam mengajar saja. Kalahkanlah diri sendiri, ajarlah anak-anak itu, panggillah anak-anak itu, anggap anak sendiri, ajarlah dia di rumah sampai mendetail sehingga dia mengerti. Pulang datangnya tidak mengerti, pulangnya sudah pintar. Kalau belum itu jangan guru itu cepat-cepat puas. Ajar dia sampai mengerti. Jadi guru itu harus menjadi guru totalitas. Totalitas kalau di sekolah nggak bisa, upayakan cari ke rumahnya. Cari ke rumahnya. Atau setidaknya murid bisa datang ke rumah guru buka pintu seluas luasnya. Ya. Oke, demikian kita berbagi literasi untuk teman-teman guru di seluruh Indonesia bersama Rastamadi berbagi literasi. Salam literasi kuat, menguatkan Indonesia.